Dan untuk membahas mengapa tersangka pencabulan bisa menghilang dan kabur, sudah bersama kami Wakasat Reskrim Polresta Pati AKP Iswanto. Selamat malam Pak Iswanto. Selamat malam Bang Willy. Baik Pak Iswanto, ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat, terutama yang terdampak besar terkait dengan tragedi besar ini. Sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah ada penyidikan di sana, sudah dilakukan pemanggilan, bahkan dikatakan tidak kooperatif. Mengapa tersangka bisa kabur? Apakah tidak ada pencekalan kepada tersangka ini, Pak Wakasat? Terima kasih. Untuk saat ini dari penyidik Polres Pati setelah melakukan penetapan tersangka, kemudian melakukan pemanggilan untuk pelaku memang saat ini tidak ada di tempat. Kemudian dari langkah-langkah dari penyidik yang ada di lapangan, setelah kita lakukan pemanggilan yang pertama tidak hadir, dari penyidik sudah berupaya untuk mencari keberadaan pelaku. Tetapi saat ini pelaku tidak ada di tempat. Dalam arti bahwa pelaku saat ini dalam dugaan tidak ada di Pati. Demikian, Bang Ruli. Pak Iswanto, mulai dari tersangka ini ditangkap, kemudian dilakukan pemeriksaan yang tidak kooperatif dikatakan tersebut, berapa lama waktu hingga akhirnya polisi mengetahui bahwa pelaku tidak ada di lokasi? Berapa lama jeda waktu tersebut, Pak? Jadi pada saat kita melakukan pemanggilan, kita sudah komunikasi dengan pihak PH. Jadi dari pihak PH menyampaikan bahwa pada saat nanti pada saat pemanggilan yang pertama akan hadir, tapi ternyata tidak hadir. Pada saat itu memang dari pihak kepolisian tidak tahu keberadaan karena itu sudah ditunggu selama 1 kali 24 jam pada hari H tidak hadir. Demikian Bang Ruli. Baik, berarti memang belum ada pemanggilan secara resmi yang dihadiri ataupun pihak dari kepolisian yang bertatap muka langsung dengan tersangka ini ya Pak Iswanto ya? Belum ada sama sekali ya Pak ya? Sejak adanya pelaporan. Jadi pada saat pemanggilan awal, pada saat masih dalam pemeriksaan tahap lidik maupun sudah sidik tahap pemeriksaan saksi, saudara pelaku ini, untuk pelaku ini kooperatif dengan PH-nya juga kooperatif. Tetapi pada saat setelah ditetapkan tersangka, kemudian dilakukan pemanggilan, untuk pelaku tidak kooperatif. Baik. Demikian Bang Ruli. Ketika pertama kali dimulai adanya pertanyaan dari penyidik seperti itu kepada pelaku terduga pencabulan ini, Pak Iswanto, jeda berapa lama akhirnya polisi mulai merasa khawatir bahwa pelaku tidak ada di lokasi ataupun sudah tidak ada di Pati saat ini? Dan ketika dalam proses tersebut, bagaimana Anda melihat respon dari pelaku tersebut ketika dalam proses mulai dari didatangi pertama kali, kemudian ditetapkan sebagai tersangka, apa yang Anda baca dari gerak-gerik pelaku, Pak? Kalau dari gerak-gerik pelaku tidak ada tanda-tanda apapun, karena pada saat dilakukan pemeriksaan selalu kooperatif dan menjawab apa yang menjadi pertanyaan penyidik. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan juga komunikasi baik dengan penyidik, menyampaikan hal-hal yang sudah ditanyakan oleh penyidik dan selalu kooperatif menjawab pertanyaan-pertanyaan penyidik. Jadi untuk tanda-tanda pelaku tidak ada sebelumnya. Tetapi setelah kita tetapkan tersangka, ini kemudian kita lakukan pemanggilan, ini yang sudah tidak ada informasi dari baik PH maupun dari pihak keluarga korban. Baik. Demikian Bang Ruli. Baik, Pak Iswanto, kalau Anda melihat Pak Iswanto hingga saat ini gitu, apakah sudah dilakukan misalnya pencekalan ataupun masuk dalam DPO si tersangka ini Pak hingga saat ini? Dan bagaimana sebenarnya sekarang update pengembangan penyidikan atau pencarian si tersangka ini Pak? Untuk update terkait dengan perkembangan penyidikan saat ini, kita melakukan upaya selain dari pencarian dari tim kami yang sudah di lapangan, kemudian kita layangkan panggilan yang kedua untuk hari Kamis tanggal 7, ini panggilan yang kedua. Kemudian kita berupaya sebisa mungkin untuk mengungkap keberadaan pelaku. Demikian Bang Ruli.
Baik, Pak Yuswanto, bagaimana kabar dari keluarga ataupun mungkin dari kuasa hukum tersangka? Apakah ada kabar mengenai apakah pernah ada obrolan untuk keluar dari Pati atau yang lainnya, Pak, dari keluarga dan juga mungkin rekan-rekan terdekat dari pelaku ini? Untuk dari pihak keluarga korban juga tidak mengetahui keberadaan pelaku karena dari pihak keluarga korban sudah menyampaikan ke pihak penyidik bahwa sampai saat ini pun tidak mengetahui keberadaan daripada pelaku, baik keluarga korban maupun dari pihaknya. Demikian, Bang. Baik, kalau dari informasi terakhir, pelaku diketahui berada di mana, Pak, sebelum akhirnya pihak kepolisian menyatakan bahwa pelaku kabur tidak ada berada di daerah Pati? Untuk informasi terakhir masih dalam tahap pencarian dari tim kami yang ada di lapangan. Demikian, Bang. Baik, berarti tidak ada hubungan ataupun kontak komunikasi antara tersangka ataupun pelaku ini dengan keluarga ataupun dengan rekan ataupun juga dengan kuasa hukumnya gitu ya, Pak, hingga saat ini ya, Pak ya? Betul, hingga saat ini tidak ada konfirmasi apapun hubungan baik dengan korban maupun dengan keluarga pelaku maupun dengan PH. Demikian, Bang. Baik. Dan kira-kira sejauh ini dari rekan-rekan kepolisian dari Polresta Pati sendiri akan menyasar ke wilayah mana, Pak, sebagai bentuk misalnya antisipasi untuk keluar lebih jauh lagi dari wilayah misalnya Pulau Jawa gitu, Pak? Kalau dari unit Polresta Pati, unit Reskrim Polresta Pati saat ini sudah di luar semua dalam arti sudah melakukan penyelidikan pencarian terkait dengan keberadaan pelaku. Untuk mungkin sampai keluar Jawa ini masih dalam tahap informasi masih di kami, intinya seperti itu. Baik, Belum kita masih belum sampaikan dirilis ya, Pak ya. Baik, ya, baik, baik. Yang jelas yang penting pihak kepolisian di Polresta Pati sudah dalam posisi dalam upaya mengejar pelaku tersebut ya, Pak ya. Berada di mana sekarang posisinya? Betul. Pak Iswanto, sekarang terkait dengan korban sendiri. Update terbaru sudah berapa korban yang melaporkan secara resmi ke pihak kepolisian, Pak? Karena terakhir kalau tidak salah saya baca 5 Mei lalu itu baru ada 1 laporan, Pak. Sejauh ini sudah ada berapa, Pak, yang masuk kira-kira yang benar-benar secara resmi melaporkan? Untuk secara resmi yang sudah melaporkan memang sampai saat ini baru 1 pelapor dan 1 korban. Baik. Kemudian ada 5 itu adalah sebatas saksi. Dari 5 itu yang 3 tidak mau memberikan keterangan kepada penyidik dengan alasan karena tidak diperbolehkan oleh orang tua dari pelaku dengan alasan karena masa depan anak, bahwa anak tidak mau berhadapan dengan hukum. Demikian. Baik, Pak Iswanto, ini kan ada informasi bahwa korbannya itu santriwati ini berjumlah puluhan, Pak, gitu. Dan data yang didapat dari pihak kepolisian dalam proses penyelidikan hingga saat ini berapa sebenarnya jumlah korban dari pelaku ini, Pak? Saat ini kalau jumlah korban yang ada di Polresta Pati yang sudah mengadu adalah hanya 1 korban. Oke. Untuk kabar yang mungkin yang beredar di luar adalah 50 menjadi korban itu kita belum bisa mengkonfirmasi terkait data itu. Demikian, Bang. Baik, Pak Wakasat, menurut Anda sebagai penyidik, Pak, mengapa para korban-korban ini merasa takut untuk melapor secara resmi ke kepolisian? Apa yang mereka akhirnya benar-benar menarik diri untuk tidak melaporkan? Menurut kacamata Anda, apa yang terjadi sebenarnya oleh para korban santriwati di pondok ini, Pak? Kalau menurut pengamatan dari kami bahwa mengapa mereka tidak mau mengadu ataupun melaporkan, bahwa mungkin terkait dengan masa depan anak itu sendiri ataupun masa depan daripada keluarga baik yang menjadi korban itu sendiri. Demikian, Bang. Baik, Pak Wakasat, ada informasi bahwa laporan terkait dengan tindakan tidak terpuji ini sudah ada di tahun 2024. Apa yang polisi lakukan ketika masuknya laporan pertama kali tahun 2024 tersebut, Pak, hingga saat ini akhirnya muncul dan meledak? Oh ya, jadi pada saat memang adanya laporan di tahun 2024 dari pihak Polresta Pati setelah melakukan penyelidikan, kemudian memintai keterangan kepada para saksi, dan saksi-saksi tersebut ada yang memang mencabut ataupun menarik dari keterangannya tersebut karena memang tidak diperbolehkan dari orang tua, sehingga penanganan kita harus ekstra untuk
mencari saksi-saksi lain yang memang mau untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Demikian, Pak. Anda menduga adanya intimidasi kira-kira di pihak Ponpes kepada para korban dan keluarga korban sehingga akhirnya mereka tidak mau melaporkan ataupun menjadi saksi? Kalau untuk saat ini sih belum ada, Bang, tapi mungkin hanya dugaan sih mungkin bisa. Tapi untuk saat ini memang untuk intervensi tidak ada, tapi mungkin dugaan sih mungkin bisa seperti itu. Baik, kita berharap yang terbaik Pak dari rekan-rekan di Polresta Pati terkait dengan pencarian tersangka pencabulan terhadap santriwati yang ada di Pondok Pesantren. Terima kasih Pak Iswantoro sudah berbagi dengan kami di CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Selamat bertugas kembali Pak. Salam buat teman-teman semua Pak. Selamat malam, Bang Ruli.